Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Oke, Ibu doakan semoga kita semua ada dalam keadaan sehat ya, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, nah jangan lupa kalian harus selalu menjaga kesehatan kalian dan mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara 3M, yaitu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran ke-1. Oh iya anak-anak, sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagaimana? Sudah semangat belum? Sudah siap belajarnya? Sudah disiapkan alat tulisnya? Jangan lupa siapkan dulu ya. Nah, biar kita tambah semangat nih, Ibu punya lagu ya. Kita nyanyi bersama-sama yuk. Lagunya berjudul Membuang Sampah, karya Ate Mahmud. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, anak-anak hebat, adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu mengharapkan kalian kalau sudah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kalian dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalian juga dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Lalu kalian dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Widi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Novi. Kamu mau kemana?
Mau ke balai desa, Bu. Kan ada kerja bakti. Oh iya ya, Ibu hampir lupa kalau hari ini ada kerja bakti. Ya udah, kamu sana duluan. Nanti Ibu nyusul ya. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, Novi ya. Nah, pada hari Minggu kemarin, Ibu dan Novi sudah melaksanakan kerja bakti di depan balai desa. Apakah kalian pernah melaksanakan kerja bakti juga? Bagus, kalau kalian sudah pernah melaksanakan kerja bakti di lingkungan rumah kalian. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Lalu, bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Nah, Ibu punya beberapa gambar. Coba dilihat ya. Nah, ini adalah gambar apa coba? Betul, orang-orang yang sedang bekerja bakti ya di lingkungan masyarakatnya. Lalu selanjutnya, ini gambar apa? Itu lagi antri, iya. Kelihatan nggak tulisannya? Itu sedang membayar pajak. Oke, next. Nah, itu adalah gambar bapak-bapak yang akan melaksanakan ronda malam. Apakah ayah kalian suka melakukan ronda malam di lingkungan rumah kalian? Iya, bagus. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu mengapa orang-orang melakukan kegiatan seperti pada gambar yang tadi tuh? Ya, melaksanakan kerja bakti, kemudian membayar pajak, terus ronda malam juga, ya. Kenapa? Iya, betul, karena mereka sedang melakukan kewajiban mereka sebagai warga negara. Betul sekali. Lalu, apa kewajiban kalian sebagai warga negara yang pernah kalian lakukan? Iya, betul, menjenguk tetangga yang sakit. Iya, apalagi? Bekerja bakti, betul, hebat ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Lalu, apakah kewajiban negara itu? Kewajiban negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga masyarakat kepada negara. Contohnya, kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain, 1. Kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Itu terdapat pada pasal 27 ayat 1. Artinya, warga negara wajib mematuhi peraturan pemerintah seperti peraturan lalu lintas, membayar pajak, membayar iuran listrik, dan sebagainya. Yang kedua, hak dan sekaligus kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara itu terdapat pada pasal 27 ayat ketiga. Dan yang ketiga, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar itu terdapat pada pasal 31 ayat 2. Artinya, setiap warga negara sekurang-kurangnya harus lulus pendidikan dasar. Nah, apakah kalian sudah melakukan kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah? Nah, apa saja sih kewajiban seorang siswa di sekolah itu? Ya, yaitu memakai seragam sekolahnya. Terus datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah, menjaga ketenangan dan ketertiban sekolah, serta membuang sampah di tempatnya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan dengan penuh pengorbanan. Karena itu,
Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kalian memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia? Ayo, dengan cara apa kalian memaknainya? Ya, nih punya teks. Kita baca bersama-sama yuk. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, yaitu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama, bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. 1. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhannya, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut kata kunci. Kali ini kita akan menemukan atau memperkirakan informasi penting dari teks non-fiksi yang sudah tadi kita bacakan. Namun sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu teks non-fiksi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contoh teks non-fiksi misalnya buku kesehatan, esai, artikel, jurnal, atau biografi seseorang. Adapun ciri-ciri teks non-fiksi, yang pertama, informatif. Yang kedua, berdasarkan fakta dan data.
Yang ketiga, bahasanya lugas atau denotatif dan tidak bermakna ganda. Yang keempat, biasanya berbentuk ilmiah populer seperti skripsi, artikel, esai, jurnal, makalah, dan lainnya. Tadi sudah dikatakan bahwa informasi dari teks non-fiksi itu dapat kita ketahui dengan cara mengetahui kata kunci yang ada pada judul teks tersebut. Lalu, apa itu kata kunci? Adakah yang tahu? Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Kata kunci merupakan kata penting yang menggambarkan isi teks. Yuk anak-anak, kita lihat lagi ke teks yang tadi ya. Teks makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kita lihat apa informasi penting yang ada pada teks tersebut dengan melihat kata kuncinya. Nah, pada teks ini memiliki judul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Nah, kata kunci yang pertama kita garis bawahi yaitu makna proklamasi ya. Dan kata kunci yang kedua yaitu bagi bangsa Indonesia. Kita lihat dalam teksnya, kita cari makna proklamasinya ya, dan juga bangsa Indonesia. Di sini ada kata makna ya, makna proklamasi bangsa Indonesia. Jadi kita bisa tahu nih informasi pentingnya dari teks ini. Nah, ini dia. Kalian bisa jawab kan? Bisa tebak kan? Oke. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Juga proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Tuh kan, dengan begitu, dengan menggunakan kata kunci ya, kita akan dapat dengan mudah mencari informasi-informasi penting yang ada pada teks gitu ya. Kalian bisa coba praktekkan di rumah ya, dengan membaca teks-teks yang ada pada buku pelajaran kalian. Nah, anak-anak, setelah tadi Ibu beritahu ya beberapa contoh tentang kewajiban sebagai warga negara, coba kalian bisa menceritakan pengalaman kalian dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negaranya. Nanti bisa divideokan ya. Lalu dikirim deh ke guru kelasnya masing-masing. Nah, dengan berakhirnya kita membahas tentang teks makna proklamasi bagi bangsa Indonesia ini, berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, coba apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Iya betul, kita sudah belajar tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Iya. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga masyarakat kepada negara. Contohnya yaitu kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan ya. Warga negara itu wajib mematuhi peraturan pemerintah seperti peraturan lalu lintas, membayar pajak, membayar iuran listrik, dan lain-lain. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Yang ketiga, setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Dan kata-kata penting itu dapat disebut kata kunci. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat.
Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.